Haleluya, selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Ada orang yang bilang, ini kok program sombong banget, kamu hebat. Kenapa bukan Tuhan yang hebat? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, justru karena Tuhan itu hebat. Mungkin saudara baru pertama kali nonton ya program ini ya. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, komunitas Kamu Hebat sudah ngerti kenapa kamu hebat. Yang pertama karena Tuhan Yesus hebat. Dan Tuhan Yesus yang hebat berkata, apa yang aku kerjakan dapat kamu kerjakan bahkan lebih besar. Itu kan berarti hebat. Kenapa kita mampu? Karena kita bilang roh yang di dalam kita lebih besar roh yang alam dunia ini. Kenapa kita hebat? Karena kita berkata ada pasukan malaikat yang mengawal dan menjaga kita dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, gak usah berdebat yang gak jelas saudara. Karena memang Tuhan Yesus hebat. Dan itu gak perlu dipertanyakan. Dan itu gak perlu diperdebatkan. Memang Tuhan Yesus hebat. Langit dan bumi diciptakannya. Tidak ada yang perkara mustahil baginya. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya gak mau bilang kau lemah. Karena ada banyak orang terintimidasi setan dan selalu berkata, saya lemah, saya banyak masalah, saya gak sanggup, saya gak mampu. No, kamu hebat. Karena ada Tuhan Yesus yang hebat yang menyertai saudara. Saudara akan cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada saudara. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita PHM. Karena setiap Senin kita ada dalam program Please Help Me, program interaksi di antara kita, di mana setiap pemirsa, setiap komunitas Kamu Hebat dapat menyampaikan pertanyaan apa saja yang mau saudara sampaikan. Silahkan, saya dengan senang hati berbagi. Karena nanti setiap pertanyaan saudara jadi kolom komen hashtag Kamu Hebat. Lalu kemudian saudara jelaskan pertanyaan saudara. Nanti dari tim Kamu Hebat akan menseleksi pertanyaan-pertanyaan yang mewakili banyak orang. Akan kita coba jelaskan. Kita tidak menjelaskan secara doktrin teologi yang dalam-dalam, saudara-saudara, karena program ini memang program saling menguatkan, saling membangun, saling mengarahkan pada firman Tuhan. Tetapi kita pastikan dasarnya setiap jawaban adalah firman Tuhan. Karena pandangan teologi boleh berbeda-beda, tapi firman Tuhan tetap merupakan jawaban yang pasti buat kita. Nah, pertanyaan hari ini waktu saya dapat, saya sempat shock juga saudara-saudara. Karena pertanyaannya gampang, cuman ngejawabnya jadi susah. Karena pertanyaannya gini, kok Tuhan ciptain neraka? Iya benar juga ya. Kok Tuhan ciptain neraka? Kan dia Tuhan yang baik. Kan dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia kan Tuhan yang bisa merubah hati manusia. Kenapa dia ciptain neraka? Ya kan? Nah, saudara kita dalam Tuhan menarik untuk kita renungkan. Jadi hari ini kita akan merenungkan sesuatu yang menarik. Kok Tuhan ciptain neraka? I love this. Ya kan, saya suka pertanyaan-pertanyaan yang asik seperti ini. Matius 25 ayat 41. Kita gini. Kita terpengaruh dengan guru-guru sekolah minggu kita yang suka bilang gini, anak baik, anak manis, anak pinter masuk surga. Anak jahat, anak nakal, anak yang suka berontak masuk neraka. Jadi di otak kita udah tahu bahwa neraka itu untuk orang-orang jahat dan surga itu untuk orang-orang baik. Dan dari dulu pemahaman saya seperti itu. Sampai pada saat di sekolah teologi, lalu kemudian dosen mulai menjelaskan tentang apa artinya surga, apa artinya neraka. Dan saya harus ada dalam sebuah diskusi di sekolah teologi pada saat itu tentang Matius 25 ayat 41 dikatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia. Lihat ya, api yang kekal atau neraka yang telah sedia atau yang sebetulnya disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Satu ayat ini cukup untuk menjelaskan kepada kita sebetulnya kenapa Tuhan menciptakan neraka. Dan hari ini saya harus jelaskan buat setiap saudara, Tuhan tidak pernah rancangkan neraka buat manusia. Tuhan rancangan hanya Taman Eden buat manusia, tapi manusia jatuh dalam dosa, manusia harus terbuang ke dunia. Dan akhir dunia harus berakhir dengan kemuliaan dan dengan api yang kekal. Atau bahasa yang kita mengerti, sorga dan neraka.
Sehingga dari awalnya bahkan Tuhan menciptakan neraka sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi sebab yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah punya konsep bahwa Tuhan menciptakan sorga untuk manusia yang baik dan Tuhan menciptakan neraka untuk manusia terkutuk. No, Tuhan hanya ciptakan Taman Eden. Dia ciptakan sorga supaya setelah manusia mengusahakan segalanya dengan bertanggung jawab, maka manusia akan ada di sorga bersama dengan Allah Bapa dalam kemuliaannya. Tapi manusia jatuh dalam dosa. Bukan setelah jatuh dalam dosa baru ada ide sorga dan neraka, tapi sorga dan neraka ada sebelum dunia dijadikan. Dan manusia tidak dirancang untuk jatuh dalam dosa. Sehingga neraka jelas api yang kekal itu, kata Alkitab, untuk iblis dan malaikat-malaikat. Artinya untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Makanya jangan mau ikut setan. Setan gak mau kesepian di neraka. Ya, iblis gak mau kesepian di neraka. So dia cari orang dengan segala upaya, tujuannya untuk dapat menjadi orang-orang kepercayaan iblis, untuk dapat bersama-sama dengan dia di neraka. Nah itu yang saya bilang, jahatnya setan itu. Jangan main-main. Makanya Matius 10 ayat 28 bilang begini, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi jelas neraka itu ada. Kenapa? Karena Alkitab sendiri menjelaskan bahwa neraka itu ada. Kristus Yesus sendiri menjelaskan bahwa neraka itu ada. Jadi orang-orang yang beranggapan neraka itu tidak ada hanyalah orang-orang bodoh. Hanyalah orang-orang yang tidak mengerti Alkitab. Dan kemudian dia putar balikan ayat-ayat tertentu untuk menjelaskan teori-teorinya yang sangat ngaco dan tidak berdasar sama sekali penafsiran-penafsirannya, saudara. Jelas ya, karena Yesus sendiri berkata neraka itu ada, ya kan? 2 Petrus 2 ayat 4, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Lihat, untuk siapa neraka? Untuk iblis dan malaikat-malaikat. Jelas ya. Jadi sebelum dunia diciptakan, konsep Allah sudah jelas tentang Taman Eden, tentang sorga dan neraka. Dan neraka tadi dikatakan apa? Untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dan dalam 2 Petrus 2 ayat 4 sangat sejajar dikatakan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Makin jelas Allah tidak menciptakan neraka buat manusia, tetapi untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sekarang lihat Lukas 13 ayat 23-28. Dan ada seorang yang berkata kepada Tuhan, sedikit saja kah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-mengetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakan kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Ayat 28. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan Allah, tapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Lihat, Alkitab berkata ada tempat di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Tetapi ada tempat juga di mana kamu akan melihat Abraham, Ishak dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan Allah, tapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Artinya jelas, ada dua tempat yang Tuhan ciptakan. Satu yang sebetulnya untuk manusia, karena manusia tidak dirancang untuk berontak, manusia tidak dirancang untuk hancur, manusia tidak dirancang untuk hidup dalam dosa, manusia dirancang untuk hidup dalam kemuliaan Tuhan. Dan satu lagi untuk apa? Untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, untuk penghukuman setan. Tapi iblis nggak mau kesepian sendiri di neraka, dia seret semakin banyak orang untuk menjadi kaki tangannya, untuk menjadi malaikat-malaikatnya. Nah, makanya dalam pendahuluan saya jelaskan di sini, menolak konsep adanya neraka adalah kebodohan. Siapapun dia, kalau ada orang yang menolak neraka, tidak ada, dia adalah orang-orang yang bodoh. Karena neraka dalam Alkitab. Namun penjelasannya yang sering keliru, karena pada dasarnya kebenarannya sorga diciptakan untuk manusia, agar manusia yang taat setia ini akan kembali ke surga. Nah, neraka diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dan itu jelas Alkitab punya konsep. Nah, sekarang kita mau belajar tentang beberapa kebenaran tentang neraka. Yang pertama, neraka diciptakan Tuhan. Itu jelas. Jadi neraka bukan ada dengan sendirinya. Neraka bukan karena pemberontakan setan. No. Neraka diciptakan Tuhan.
Jelas. Karena ada sorga untuk malaikat-malaikat yang taat dan untuk manusia. Dan ada neraka untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi jelas neraka diciptakan Tuhan. Yang kedua, neraka dipersiapkan untuk iblis. Bukan untuk manusia. Hanya manusia yang bodoh, hanya manusia yang tertipu, hanya manusia yang diperdaya oleh iblis yang akhirnya ada di neraka. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ada orang-orang muda hari-hari ini merasa diri modern dan merasa neraka itu tidak ada. Folks, I love you all. Saya mengasihi saudara dan saya harus ingatkan sekali lagi bahwa neraka itu ada, jangan main-main. Tapi neraka sebetulnya diciptakan Tuhan untuk iblis, tapi iblisnya nggak mau kesepian di neraka. So dia buat apa saja untuk memperdaya kita supaya kita terseret ke dalamnya. Nah, yang ketiga saya pelajari, dalam neraka penghukuman tidak berakhir. Jadi nggak bisa kita bilang, oh neraka itu cuma seperti api penyucian. No, Alkitab bilang apa? Dalam cerita tentang orang kaya dan Lazarus, ada jurang antara tempat hukuman dan pangkuan neraka. Jadi nggak bisa ada ajaran api penyucian. Oh ya, kita berdosa mungkin 14 tahun kita ada di neraka, baru kemudian ke sorga, ujung-ujungnya semua akan ke sorga. No. Iblis dan malaikat-malaikatnya akan tetap ada di neraka. Artinya apa? Iblis dan para pengikut-pengikutnya, orang yang tertipu, hancur binasa, nggak mau bertobat, nggak mau kembali, akan tetap berada di neraka. Dan itu penghukuman, kata Alkitab, tempat ratap dan kertak gigi tidak akan berakhir. Selanjutnya saya pelajari, neraka tempat hukuman kekal, bukan sekedar hukuman sementara, hukuman kekal. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, nggak ada masa percobaan di neraka setahun. Kau pikir ini penjara ke apa? Lapas ke apa? Iya kan, rutan ke apa? No. Siapapun yang masuk ke neraka, dia akan ada selama-lamanya terhukum. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan main-main. Ini waktunya untuk mendekat kepada Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah pertanyaannya, gimana supaya kita tidak masuk neraka? Satu, jangan tertipu dan jangan buka celah untuk iblis. Jangan tertipu, dekat pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup dalam anugerahnya, jangan tertipu. Dan jangan buka celah buat iblis dengan pergi ke dukun-dukun, dengan hidup dalam perzinahan, dengan hidup dengan minum mabuk, dengan hawa nafsu duniawi. Karena itu celah-celah itu akan menghancurkan kita. Yang kedua, gimana supaya kita tidak masuk neraka? Jadikanlah Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Dia bukan hanya penyembuh buat kita, dia bukan hanya sumber mujizat buat kita, tetapi dia juga Tuhan yang ngatur segala sesuatu. Dia Raja yang atur dan perintah kehidupan kita. Atau Kristus menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Saya percaya diarahkan kita untuk hidup bukan hanya menerima sorga, tapi mengalami suasana sorga sebelum kita tiba di sorga. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak masuk neraka? Hiduplah selalu dalam ketaatan kebenaran. Bukan sekedar hanya bangga karena kita orang Kristen, bukan hanya bangga, oh ya saya baca Alkitab, bukan hanya bangga karena oh saya sukanya yang lagu rohani, saya kenal banyak pendeta. Tapi karena kita mau taat dan hidup dalam kebenaran. Karena selama kita taat itu akan menuntun kita pada berkat. Selama kita hidup dalam kebenaran, di situ kebenaran yang akan menuntun kita pada kemuliaan. Dan yang terakhir, gimana supaya kita tidak masuk neraka? Dalam segala keadaan, pastikan kita setia. Mau difitnah, mau diomelin orang, mau disakiti orang, mau dicurangi orang, mau dijahati orang, mau dikhianatin orang, tetap setia. Karena Alkitab berkata, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Dan Alkitab berkata, orang yang bertahan sampai kesudahnya, itu akan boleh selamatnya. Saudara yang mungkin sedang kecewa, saudara yang mungkin sedang putus asa, saudara yang mungkin sedang lemah, ingat masih ada neraka. Karena masih ada neraka, saya tidak boleh menyerah. Karena neraka itu ada, saya tidak boleh main-main. Karena neraka itu ada, saya tidak boleh jatuh bangun. Karena neraka itu ada, saya tidak mau hidup dalam kedagingan. Karena kalau saya hidup dalam kedagingan, saya main-main, saya setengah-setengah. Betul di dunia mungkin oke, tetapi kemudian setelah mati ada kengerian yang kekal, ada kematian, kebinasaan yang kekal. Karena kita akan mengalami hukuman kekal di neraka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hell is real. Neraka itu nyata. Dan saya berdoa, tidak ada satu orang pun yang menerima firman hari ini yang akan terlempar ke neraka, karena dia sadar dan berkata, Tuhan, karena neraka itu ada, saya nggak main-main. Saya mau hidup sungguh-sungguh, sehingga hidup saya hanya bagi Tuhan. Kamu hebat. Doa saya menyertai saudara sampai minggu depan. Haleluya.